Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Abu Nawas sebut ulama orang bodoh. Abu Nawas melakukan kesalahan besar, yakni sering datang ke berbagai tempat dan meneriakkan khutbah yang sama. Dalam khutbahnya, Abu Nawas selalu menyebut para ahli ilmu, yaitu ulama, sebagai orang bodoh. Tentu saja khutbah Abu Nawas tersebut dianggap mengganggu ketertiban masyarakat karena telah mencela para ulama. Akibatnya, para ulama sepakat mengadukan dia kepada Baginda Raja. Mereka meminta supaya Abu Nawas diadili. Maka diadakanlah pengadilan dan Abu Nawas sebagai terdakwanya. Di ruang sidang tersebut sudah berkumpul beberapa ulama kota Baghdad. Mereka menuntut supaya Abu Nawas dihukum. Hai Abu Nawas, benarkah engkau berkata? Hai Abu Nawas, benarkah engkau berkata kalau para ahli ilmu adalah orang bodoh? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan singkat. Apa alasanmu berbuat demikian? Tanya Baginda Raja lagi. Sebelum menjawabnya, izinkan terlebih dahulu hamba meminta beberapa kertas dan pena, lalu bagikan kepada semua para ahli ilmu yang ada di ruang sidang ini, pinta Abu Nawas. Setelah masing-masing ulama mendapat kertas dan pena, Abu Nawas kemudian kembali berkata, aku meminta kepada kalian semua para ahli ilmu untuk menulis jawaban pada kertas atas pertanyaan yang akan aku ajukan sekarang. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan roti? Ucap Abu Nawas. Mendengar pertanyaan remeh-temeh tersebut, salah satu dari ulama berkata, apa maksud pertanyaan itu wahai Abu Nawas? Ini tidak ada kaitannya dengan kasusmu. Abu Nawas membalas menjawab, silahkan dijawab saja, nanti Anda akan tahu. Setelah masing-masing ulama menuliskan jawabannya pada kertas tersebut, lalu dikumpulkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun membaca satu demi satu kertas yang berisi jawaban itu. Ulama pertama menjawab roti adalah sebuah makanan. Ulama kedua menjawab roti adalah karunia dari Tuhan. Sedangkan ulama yang ketiga menjawab roti adalah terigu yang dimasak. Sedangkan ulama yang keempat menjawab roti adalah makanan bergizi. Intinya, masing-masing ulama mempunyai jawaban berbeda, tergantung pemaknaan mereka akan sebuah roti. Setelah membaca semua jawaban itu, Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja dan semua ulama yang ada di ruang sidang, kalian semua adalah para ahli ilmu, tapi tidak satu pun yang mempunyai jawaban sama tentang roti. Wahai Baginda Raja, jika mereka tidak bisa memiliki jawaban yang sama tentang roti, apakah mereka berhak menentukan khutbahku benar atau salah? Kalian semua adalah para ahli ilmu, tapi tidak satu pun yang mempunyai jawaban sama tentang roti. Wahai Baginda Raja, jika mereka tidak bisa memiliki jawaban yang sama tentang roti, apakah mereka berhak menentukan khutbahku benar atau salah? Inilah maksudku mengatakan, kalau mereka para ahli ilmu adalah orang bodoh. Dapatkah Baginda mempercayakan keputusan atau penilaian kepada orang-orang seperti ini? Bukankah terasa lucu bila mereka tidak sepakat akan sesuatu yang dimakan setiap hari, tetapi mereka bisa dengan mudahnya sepakat menilai kalau khutbahku adalah salah? Beber Abu Nawas.
Mendengar hal itu, Baginda Raja justru menjadi kagum dengan cara berpikir Abu Nawas. Ia lantas dibebaskan dari tuntutan. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, pencuri nyamar jadi keledai. Abu Nawas kerjain balik sampai pencuri tersebut nyerah. Abu Nawas mempunyai keledai yang sangat penurut. Kemanapun pergi selalu diajak. Banyak orang mengagumi keledai milik Abu Nawas. Bahkan ada beberapa orang yang menawar ingin membelinya dengan harga tinggi. Tapi Abu Nawas selalu menolaknya. Suatu hari saat Abu Nawas berkeliling kampung bersama keledainya, ia dibuntuti dua orang. Diduga orang tersebut adalah pencuri. Mereka tampak ingin mengincar keledainya Abu Nawas. Saat azan zuhur berkumandang, Abu Nawas pun berhenti sejenak di sebuah masjid untuk menunaikan sholat zuhur. Ia lalu mencari sebuah pohon untuk mengikatkan keledainya. Tapi Abu Nawas tidak menyadari ada dua orang yang mengikutinya. "Kau tunggulah di sini, aku akan ke masjid dahulu," ucap Abu Nawas kepada keledainya. Ketika Abu Nawas pergi masuk ke masjid, dua orang pencuri itu segera mendekati keledai tersebut. "Kita labui saja Abu Nawas. Bawalah keledai ini pulang dan aku akan berpura-pura jadi keledainya," ucap salah seorang pencuri tersebut. Kemudian pencuri yang lain membawa pergi keledai milik Abu Nawas. Sementara itu seorang pencuri lagi berpura-pura menjadi keledai. Dia mengikatkan tali keledai tersebut ke lehernya sendiri. Tujuannya agar Abu Nawas percaya bahwa keledainya telah berubah menjadi manusia. Usai menunaikan sholat, Abu Nawas kembali mendatangi keledainya. Alangkah terkejutnya dia saat mendapati keledai tersebut berubah menjadi manusia. "Apakah kau keledaiku?" tanya Abu Nawas heran. "Iya, aku adalah keledaimu. Selama ini aku dikutuk menjadi seekor keledai, tapi berkat kebaikanmu, aku kembali menjadi manusia," jawab si pencuri berpura-pura. Abu Nawas tidak mau percaya begitu saja, sebab dilihat banyak kejanggalan. Mana mungkin keledai bisa jadi manusia? Dia pasti mau mengelabuiku, pikirnya dalam hati. Tapi Abu Nawas tidak mau kalah. Dia mendapatkan ide untuk membuat si pencuri kapok. "Baiklah, sekarang antarkan aku ke rumah Tuan Hakim. Aku ada janji bertemu dengannya," perintah Abu Nawas. Abu Nawas lalu naik ke atas punggung si pencuri dan menyuruhnya berjalan dengan merangkak seperti keledai. Pencuri itu menyesal kenapa menyamar sebagai keledai. "Harusnya tadi aku kabur saja dengan temannya." Kini dia pun terikat seperti seekor keledai. Bahkan saat Abu Nawas menungganginya, banyak orang bertanya tentangnya. "Abu Nawas, mana keledaimu yang penurut?" tanya orang-orang di setiap jalanan kota. "Dia ini keledaiku, dia telah menjadi manusia karena kebaikan hatiku," jawab Abu Nawas. Betapa malunya si pencuri karena menjadi tontonan warga di jalanan. Sementara untuk sampai ke rumah Tuan Hakim butuh waktu yang cukup lama. Hal itu membuat pencuri yang menyamar sebagai keledai menjadi kelelahan. Bahkan kaki dan tangannya memerah seperti melepuh. Akhirnya sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Hakim dengan menaiki punggung si pencuri. Melihat hal itu, Tuan Hakim terkejut bukan main. Bahkan sampai memarahi Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau kejam sekali. Kau kesini menunggang manusia," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas selalu mendekati Tuan Hakim dan menceritakan semuanya, termasuk tentang keadaan keledainya yang berubah menjadi manusia.
Tuan Hakim, dia itu seorang pencuri yang coba mengelabui hamba. Makanya hamba ingin memberi dia pelajaran, bisik Abu Nawas kepada Tuan Hakim. Oh, jadi begitu ceritanya. Sebaiknya kita ke dalam dulu, Abu Nawas, ajak Tuan Hakim. Abu Nawas selalu mengikat si pencuri ke salah satu pohon layaknya seekor keledai. Sementara itu, teman si pencuri ternyata mengikuti Abu Nawas. Dia hendak menyelamatkan temannya yang pura-pura menjadi keledai. Abu Nawas pun masuk ke rumah Tuan Hakim. Mereka berpura-pura diskusi, padahal sedang mengintai si pencuri yang terikat. Benar saja, tiba-tiba muncullah salah satu temannya untuk menolong. Dia berusaha menyelamatkannya dengan melepaskan tali yang mengikat pada leher kawannya itu. Namun karena kaki temannya luka parah, dia kesulitan membawa temannya tersebut. Akhirnya Tuan Hakim dan Abu Nawas langsung memergoki mereka. Siapa sebenarnya kalian? Tanya Tuan Hakim. Maafkan kami Tuan Hakim, kami adalah pencuri. Niatnya kami ingin mengelabui Abu Nawas, tapi malah kami yang kena batunya, jawab kedua pencuri tersebut. Kembalilah ke ledai atau kalian akan aku masukkan ke penjara, ancam Tuan Hakim. Baik Tuan Hakim, jawab mereka berdua. Kembalikan keledai Abu Nawas atau kalian akan aku masukkan ke dalam penjara, acam Tuan Hakim. Baik Tuan Hakim, jawab mereka berdua. Kemudian salah seorang pencuri pulang ke rumah untuk mengambil keledai Abu Nawas dan mengembalikannya. Setelah keledai tersebut dikembalikan kepada Abu Nawas, Tuan Hakim memberi nasihat kepada dua pencuri tersebut. Sebenarnya aku hendak menghukum kalian, tapi melihat luka yang dialami temanmu, akan tidak sampai hati aku menghukumnya. Aku mau mengampuni kesalahan kalian, tapi dengan syarat kalian tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi, tutur Tuan Hakim kepada si pencuri tersebut. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan kembali keledainya. Tentunya keledai sungguhan, bukan keledai berkepala manusia. Sedangkan kedua pencuri itu menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mencuri lagi. Begitulah kisahnya, wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya dikerjai balik Abu Nawas. Pria pelit ini menangis minta ampun. Abu Nawas bertemu seorang pria yang sangat pelit. Dia selalu memikirkan cara terbaik supaya tidak terlihat memiliki banyak harta, sehingga orang-orang di sekitarnya tak akan meminta apa-apapun darinya meskipun sedikit. Sampai pada suatu hari ia berkeliling ke desa-desa tetangga. Di pemberhentian terakhir, dia menemukan desa yang mana semua penduduknya suka menolong dan dermawan. Lalu pria pelit itu berpura-pura menjadi orang yang sangat miskin. Tujuannya agar para penduduk desa iba kepadanya. Tanpa menaruh curiga, warga pun memberikan santunan banyak sekali, mulai makanan, uang hingga baju. Kesempatan ini lalu ia manfaatkan untuk menimbun harta dan kekayaannya. Kalau begini caranya, aku bisa kaya tanpa harus bekerja, pikir si laki-laki pelit itu kegiringan. Akhirnya laki-laki pelit itu memutuskan menjadi pengemis. Suatu hari yang ia lakukan, mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta-minta. Dikarenakan baju yang dia pakai compang-camping, tentu membuat para warga simpati dan kasihan. Hasil yang ia dapatkan dari mengemis cukup fantastis.
Tapi akibat seringnya berbohong untuk mendapat bantuan, akhirnya kedok si laki-laki pelit itu ketahuan oleh salah satu penduduk desa. Kala itu ada seorang warga yang tidak sengaja melewati rumah laki-laki pelit itu. Dia terlihat memakai baju yang indah, masuk ke rumah sambil membawa harta hasil dari mengemis. Tak lama kemudian, si laki-laki kembali keluar berganti mengenakan pakaian compang-camping. Dia lalu melakukan aksi mengemis ke setiap rumah warga. Ia tidak menyadari bahwa aksinya kali ini sedang dipantau salah satu warga desa. Kabar tentang kebohongan si laki-laki pelit itu akhirnya beredar di masyarakat. Para penduduk desa kini tidak lagi memedulikan apabila si laki-laki tersebut datang mengemis. Para warga terus saja melanjutkan aktivitasnya, mengacuhkan dan tangisan palsu si laki-laki pengemis. Terlebih lagi saat mereka mengetahui apa yang dilakukan laki-laki itu dengan pemberian susu dan madu dari warga. Karena ternyata diam-diam dia menimbunnya dan tak mau sedikit pun berbagi dengan tetangganya sebelah. Tidak hanya menimbun susu dan madu, pria tersebut juga menimbun uang dan harta hasil mengemisnya di dalam tanah. Dan di bawah tanah, dia selalu menimbunkan uang dan harta dari hasil mengemisnya itu. Hasil mengemisnya di dalam tanah di bawah rumahnya disimpan oleh si pengemis tersebut. Tujuannya supaya tidak ada seorang pun yang tahu. Sementara itu di sebuah istana megah, Baginda Raja terlihat sedang mengobrol asyik dengan Abu Nawas. Aku dengar kabar, katanya, di seberang sana ada desa yang hampir semua penduduknya dermawan. Apa betul, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja di sela-sela obrolannya. Hamba sendiri belum tahu pasti, Paduka, karena belum pernah datang ke sana. Tapi yang hamba dengar memang demikian adanya, sahut Abu Nawas. Baginda Raja pun menjadi penasaran dan terbesit keinginan untuk meninjau desa tersebut. Apa perlu hamba temani, Paduka? Tanya Abu Nawas. Tidak usah, aku ingin melakukannya sendiri tanpa didampingi siapapun, balas Baginda Raja. Keesokan harinya Baginda Raja segera memulai perjalanan. Ia berangkat dengan pakaian biasa dan tanpa seorang pun yang mendampinginya. Tujuannya agar tidak diketahui identitasnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Baginda Raja belum juga menemukan desa tersebut. Nahasnya Baginda Raja lupa membawa bekal makanan dan minuman, sehingga merasa letih dan lemas. Wajahnya menjadi pucat, tubuhnya pun gemeteran karena tidak kuasa menahan haus dan lapar. Untunglah dari kejauhan Baginda Raja bisa melihat beberapa rumah penduduk. Dengan segera ia mempercepat laju kudanya. Tidak lama sampailah Baginda Raja di depan rumah si laki-laki pelit itu. Sayangnya baru hendak turun dari kudanya, laki-laki pelit itu justru membentaknya. Hei, jangan turun di sini, aku tidak punya apa-apa, walaupun hanya segelas air putih, tegas si laki-laki pelit tersebut. Baginda Raja pun terkejut mendengarnya. Katanya desa ini warganya dermawan semua, tapi kenyataannya tidak demikian, pikir Baginda Raja dalam hati. Terpaksa ia melanjutkan perjalanan dengan sempoyongan, dikarenakan tidak kuasa menahan letih serta lapar. Baginda Raja pun terjatuh dan pingsan di tengah jalan. Saat ia tersadar, ternyata sudah terbaring di salah satu rumah warga. Baginda Raja sedang dikerumuni orang-orang khawatir dengan kondisinya.
Setelah Baginda Raja siuman, para warga lalu memberinya makan dan minum. "Kau dari mana? Kenapa sampai pingsan?" tanya salah satu warga. Tapi Baginda Raja sengaja menutupi jati dirinya. Ia berpura-pura mengaku dari desa Teberang yang sedang melakukan perjalanan jauh. "Kalau kelelahan dan lapar, berhentilah dahulu, mampir dan istirahatlah di salah satu rumah kami. Pasti akan dipersilahkan dan diberi makan," kata warga tersebut. "Aku sudah sempat berhenti di salah satu rumah warga, tapi malah dibentak dan diusir," balas Baginda Raja. Mendengar itu, para warga pun terkejut karena belum pernah seorang warga pun mengusir orang asing saat meminta bantuan, apalagi dengan kondisi yang sangat kelelahan dan kelaparan. Setelah ditelusuri, ternyata orang yang mengusirnya adalah warga pendatang. Dia adalah pria kikir yang suka mengemis. Para warga pun meminta maaf dan memberitahu siapa orang yang mengusirnya itu. Ketika kondisinya sudah pulih benar, Baginda Raja akhirnya meminta izin untuk pamit. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada para penduduk yang telah membantunya dengan sangat tulus. Saat Baginda Raja memacu kudanya, kembali terus memikirkan kebaikan hati para warga desa tersebut. Selang beberapa hari, desa tadi dihebohkan dengan datangnya rombongan pasukan berkuda dari kerajaan, seakan tidak percaya apa yang mereka lihat. Para penduduk desa itu pun berhamburan keluar dari rumahnya. Tamu mereka kini membawakan sejumlah kuda yang mengangkutkan banyak makanan dan emas, lalu dibagikan kepada tiap-tiap penduduk desa. Saking terkejutnya mereka hanya bengong saat menerima hadiah. Mereka pun masih bertanya-tanya, siapa orangnya yang telah memberikan hadiah begitu banyak. Setelah semua penduduk mendapatkan bagiannya, Baginda Raja yang berada di posisi paling belakang akhirnya muncul dan memperkenalkan dirinya. Ia segera turun dari kuda dan menyalami satu persatu penduduk desa. Seketika itu juga penduduk desa baru mengetahui dia adalah sang penunggang kuda yang tersesat dan kelelahan, yang ternyata rajanya sendiri. Dengan perasaan bahagia dan terharu, Baginda Raja kemudian menyampaikan terima kasih kepada seluruh penduduk desa. Tidak berhenti sampai di situ, Baginda Raja juga mengundang mereka ke istana untuk menghadiri jamuan khusus. Keesokan harinya para warga desa tersebut datang ke istana memenuhi undangan Baginda Raja. Saat perjamuan berlangsung, Baginda Raja memanjatkan syukur tidak terkira karena masih ada banyak orang dermawan di wilayah yang dipimpinnya. Mendengar kebahagiaan Baginda Raja, warga desa yang baik hati itu pun turut berbahagia. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah acara, Baginda Raja dikejutkan suara tangisan seseorang yang merengek meminta masuk ke istana. Dikarenakan penasaran, Baginda Raja meminta pengawalnya untuk mempersilahkan orang tersebut masuk dan menyampaikan keluhannya. Ternyata yang menghadap Baginda Raja adalah laki-laki pelit yang menolak membantu beberapa waktu lalu. Di hadapan Baginda Raja ia menangis terseduh-seduh. "Kenapa Paduka tidak menuju rumah hamba saja? Kenapa Paduka tidak menjadi tamu hamba saja? Andai saja Paduka menjadi tamu hamba, maka hamba juga akan turut diundang dan ikut memperoleh bongkahan emas." Si laki-laki kikir itu masih belum juga menyadari bahwa orang yang dibentak dan diusirnya tempo hari adalah Baginda Raja sendiri. Mendengar perkataan si laki-laki pelit, semua orang pun tertawa serta memintanya segera pulang. Sementara Baginda Raja dan Abu Nawas hanya bisa mengeleng-elengkan kepala dan terheran-heran
Bagaimana bisa seorang yang pelit hidup di tengah-tengah orang yang dermawan? Wallahu a'lam bishawab.